Hai minasan, balik lagi bersama aku Nevertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Animeopay. Nah, di konten kali ini aku mau ngebahas sesuatu hal yang menarik yang menjadi elemen dalam cerita One Piece, yaitu sebuah pengkhianatan. Dan menurut aku hal ini pun menjadi salah satu elemen yang sangat menarik yang menambah keseruan cerita One Piece. Memang sih, apabila kita perhatikan lagi, sebuah pengkhianatan sudah sering muncul sejak awal cerita One Piece, di mana ini seolah-olah sudah menjadi bagian yang sangat penting. Itu sebabnya guys, berbagai pengkhianatan tersebut tentunya banyak membuat para fans One Piece kesal dan marah. Mereka tidak menyangka bahwa semua yang terjadi hanya sebuah tipu daya belakang. Bahkan tidak jarang yang melakukan pengkhianatan tersebut adalah karakter favorit mereka. Namun sebenarnya mereka melakukan hal tersebut karena alasan masing-masing. Lalu kira-kira siapa sajakah karakter One Piece yang akan mengkhianati kelompoknya saat ini? Oke deh, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah terima kasih banyak, dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Karakter pertama yang menurut aku akan berpotensi mengkhianati kelompoknya adalah Aokiji Kuzan. Aku rasa tentunya kalian para fans One Piece sudah tidak asing lagi dengan karakter yang satu ini. Ya, Aokiji Kuzan merupakan salah satu mantan petinggi angkatan laut yang pernah memperebutkan kursi Fleet Admiral dengan Sakazuki Akainu. Di mana perebutan kursi tersebut pun membuat Aokiji Kuzan dan Sakazuki Akainu bertarung selama 10 hari di Pang Hazard. Dan seperti yang kita tahu guys, pemenang dalam pertarungan tersebut adalah Sakazuki Akainu yang sekarang menjadi seorang Fleet Admiral baru. Nah, inilah yang membuat Aokiji Kuzan harus mengundurkan diri dari organisasi angkatan laut dan bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige. Dan seperti yang diperlihatkan pada cover story manga One Piece chapter 1064 kemarin, Aokiji Kuzan sepertinya benar-benar menjadi kandidat kuat yang mengisi kapten ke-10 kelompok bajak laut Kurohige. Yaps, hal ini karena Kuzan telah berhasil menjalankan misinya untuk menculik Scarlet Pudding untuk membantu kelompok bajak laut Kurohige menerjemahkan bahasa kuno Poneglyph. Namun banyak yang beranggapan jika bergabungnya Aokiji Kuzan dengan kelompok bajak laut Kurohige sebenarnya untuk mencapai rencana dan tujuannya di masa depan nantinya guys. Iya, meskipun kita semua belum tahu pasti apa yang sebenarnya direncanakan oleh Aokiji Kuzan, tetapi yang jelas menurut aku paham keadilan yang dia anut akan menjadi bukti nyata bahwa Aokiji Kuzan yang sekarang tetaplah Aokiji Kuzan yang dulu. Dan hal ini pun pernah dikatakan kepada Smoker saat di Arch Pang Hazard. Nah, menariknya banyak yang meyakini jika Kuzan sebenarnya adalah mata-mata dari pihak Revolutionary Army untuk mengawasi pergerakan bajak laut Kurohige dan pasar gelap dunia bawah. Oke, kita lanjut lagi guys. Karakter kedua yang akan berkhianat adalah Dr. Vegapunk. Nah, salah satu hal menarik yang telah diungkap oleh Oda Sensei pada manga One Piece chapter 1062 kemarin adalah pihak pemerintah dunia mengirimkan agen terbaiknya yaitu CP0 untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Memang ketika itu belum dijelaskan secara pasti apa yang sebenarnya menjadi alasan pihak pemerintah dunia ingin menghabisi Dr. Vegapunk. Padahal Dr. Vegapunk telah banyak membantu pihak pemerintah dunia untuk menciptakan pasukan tempur terbaik mereka seperti Pacifista dan Seraphim. Kemudian di chapter 1065 barulah semuanya mulai jelas dan Oda Sensei mengungkap fakta yang sangat mengejutkan bahwa Pulau Egghead memiliki sebagian kecil teknologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno guys. Selain itu, hubungan Dr. Vegapunk dan Monkey D. Dragon juga diyakini kuat telah diketahui oleh pihak pemerintah dunia. Sehingga inilah yang menjadi alasan kuat kenapa pihak pemerintah dunia ingin menghabisi Dr. Vegapunk. Selanjutnya, karakter yang ketiga salah satu kaisar lautan yaitu Akagami no Sen. Nah, karakter yang satu ini memang masih menjadi misteri sampai saat ini. Pasalnya pertemuannya dengan Gorosei menjadi sebuah tanda tanya besar di kalangan para fans One Piece. Sebenarnya apakah Seng ini akan berpihak kepada Luffy atau justru kepada pihak pemerintah dunia?
sampai di sini saja sudah mengindikasikan jika Zhang sepertinya memiliki koneksi dengan pemerintah dunia. Apalagi setiap kemunculannya, Zhang selalu menjadi karakter yang sangat berperan penting bagi keseimbangan dunia One Piece. Terlepas apakah dia benar-benar menjadi sosok yang cinta akan kedamaian atau tidak. Selain itu, apa yang diincar oleh Zhang saat ini yaitu ingin mendapatkan harta karun One Piece, menjadikan Zhang sosok yang memiliki peran dengan dua sisi mata pisau. Artinya, Zhang bisa menjadi sosok yang berada di kubu pemerintah dunia dan juga para bajak laut. Nah, tentunya hal ini membuat kita semua bertanya-tanya, apakah mungkin Zhang nantinya akan mengkhianati Luffy demi mencapai sebuah tujuan atau misinya sendiri? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Karakter keempat yang akan berkhianat adalah Kapten Koby. Nah, Kapten Koby memang pada awalnya merupakan karakter pendukung biasa guys. Dia pertama kali muncul sebagai budak di kapal bajak laut Alvida. Beruntung ketika itu dia bertemu dengan Luffy yang berhasil membebaskannya. Hingga pada akhirnya dia menjadi sosok angkatan laut yang kuat. Namun bergabungnya Koby dengan organisasi angkatan laut membuat sebuah fakta baru bahwa dia merupakan salah satu anggota organisasi rahasia SWORD, yang merupakan organisasi rahasia yang memiliki tujuan untuk mengawasi pihak pemerintah dunia. Nah, ada kemungkinan jika organisasi ini sebenarnya memiliki koneksi dengan organisasi Revolutionary Army guys. Itu sebabnya hal ini pun dikaitkan dengan alasan jika sebenarnya Aoki Zukuzan lah yang meminta Kurohige untuk menculik Kapten Koby. Lalu karakter yang terakhir yang akan berkhianat adalah Trafalgar Law. Tentu kalian semua masih ingat, pada manga One Piece chapter 903 ada sebuah informasi mengenai peristiwa di Pelabuhan Rocky. Ya, seorang perwira angkatan laut bernama Kapten Koby dianggap sebagai sosok pahlawan pada peristiwa tersebut karena banyak melindungi para penduduk. Nah, yang menarik di sini adalah ketika peristiwa besar itu terjadi, mereka berdua sedang berada di lokasi waktu yang sama. Dan apakah nakama semua masih ingat bagaimana cara Trafalgar Law meyakinkan pihak pemerintah dunia untuk mendapatkan gelar Shichibukai? Yaps, Law mengirimkan 100 jantung bajak laut lalu memberikannya kepada pihak pemerintah dunia. Kemudian barulah di chapter 1059 akhirnya semua mulai tampak jelas. Ya, Kurohige mengatakan dan berterima kasih kepada Koby karena telah membantunya mengalahkan Wang Zi, salah satu mantan bajak laut legendaris Rock di Sebex saat di Pelabuhan Rocky. Di sisi lain, jelas hal ini pun membuat Kapten Koby mendapatkan promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Yaps, seperti simbiosis mutualisme bukan? Artinya, kemungkinan besar ini adalah sebuah rekayasa di balik peristiwa besar yang terjadi di Pelabuhan Rocky. Dan satu hal yang perlu kita ingat dan garis bawahi di sini adalah, dalam dunia One Piece semua bergerak sesuai dengan kepentingan dan tujuannya masing-masing. Tidak peduli dia adalah bajak laut ataupun angkatan laut. Karena selama memiliki kepentingan yang sama, maka sudah sewajarnya apabila mereka saling bekerja sama. Apalagi saat di negeri Wano, Law berhasil diselamatkan oleh X-Drake yang merupakan anggota SWORD. Perlu diingat juga guys, SWORD adalah organisasi yang mengawasi pemerintah dunia. Dan seperti yang kita tahu, salah satu dendam yang dimiliki oleh Law yang sampai saat ini belum terbalaskan adalah menghancurkan pihak pemerintah dunia sehingga Law akan bergabung dengan organisasi SWORD. Oke guys, itu tadi merupakan pembahasan mengenai 5 karakter yang berpotensi berkhianat. Jadi gimana nih menurut kalian semua tentang pembahasan kita kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini biar Mimin Vivi tambah semangat lagi ngontennya. Oke, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!